Happy Sunday everyone. Saudara bersukacita semuanya? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang baik. Haleluya. Kita mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang bangkit. Harus saya ulangi lagi nih. Saya mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan yang bangkit dari kematian. Haleluya. Dan Alkitab menulis dan sejarah telah mencatat bahwa di kuburnya kosong. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang bangkit. Bukan saja dia bangkit tapi dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Dia katakan, He will coming soon. Ada 500 orang saksi sejak dia bangkit dari kematian, menyaksikan bahwa Yesus hidup. Saudara dengar baik ya, Tuhanmu yang engkau percaya, yang engkau ikuti, itu tidak mati. Dia tidak ada di kuburan, dia hidup. Dia bukan agama-agama yang lain. Di sini saya tidak jual bunga, saudara. Orang yang jual bunga, pasti dia bilang apa? Bunganya harum. Tapi saya berbicara fakta, berkata bahwa Yesus Kristus, dia tidak ada di kuburan. Kalau saudara belum percaya, cepat percaya dia. Karena kalau engkau percaya kepada dia, engkau menyerahkan hidupmu kepada dia, saudara ketahuilah, dia Tuhan yang tidak takluk kepada maut. Dia akan membela dan menolong saudara. Haleluya, haleluya. Hari ini saya akan melanjutkan bahwa kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, tentu kita harus berfungsi. Apa fungsi kita, apa guna kita ada di tempat di mana kita ditempatkan Tuhan. Katakanlah saudara sedang ada di kota Atlanta di Georgia. Berarti Tuhan punya maksud. Ya, Tuhan punya maksud. Tuhan kasih berkat visa USA datang kemari. Ya, ada yang sudah dapat green card, ada yang sudah warga negara Amerika, puji Tuhan. Yang masih proses juga puji Tuhan. Haleluya. Ini baru ciamik. Semuanya sukacita. Kenapa saudara? Ada seorang ibu, waktu saya telepon dia katakan gini, sambil dia menangis, dia bilang, Tuhan Yesus baik. Puluhan tahun proses daripada status imigrasi saya, akhirnya finally Tuhan kasih saya green card. Puluhan tahun, hampir 18 tahun lebih. Dia pernah ditangkap, dia pernah digelang. Waktu kami ada di Georgia, kami datang di sini untuk pertama sekali. Beliau minta tolong doakan supaya Tuhan memimpin hidup saya. Saya mau beritahu saudara, kalau ada di tangan Tuhan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Saya mau kasih tahu, beban hidup itu ada, pergumulan selalu ada, bahkan kadang sempat membuat Anda merasa putus asa. Tapi ketahuilah, bersama Tuhan engkau pasti menang. Yang penting gini, hatimu dan hati Tuhan itu melekat. Amin. Nah, kalau kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, healing the land, menyembuhkan tanah, memulihkan tanah, itu berbicara hidup kita. Nah, apa yang Tuhan berikan adalah sebuah tanah, yaitu tanah yang baik, tanah perjanjian. Kalau dulu dilukiskan sebagai tanah Kanaan, ya,
Abraham juga dijanjikan sebuah tanah yang baik. Bahkan di Yehezkel kita sudah membaca kalau tanah tidak bisa diberkati, terkutuk. Itu karena dosa daripada manusia. Karena pemberontakan, karena hati yang gak beres, hati yang gak benar di hadapan Tuhan. Namun kalau kita pikir-pikir benar ya, kalau hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang diangkat daripada hidupnya, yaitu sesuatu yang dulu dia tidak pernah lihat, tidak pernah tahu. Alkitab bahkan menulis, sebelum kita percaya Tuhan, kita bukan orang-orang yang pintar. Nah, saudara tahu ya, kalau bukan orang pintar, tidak pintar ya, itu bahasa halusnya. Kalau tidak pintar, ya kan, berarti tidak pintar. Ya. Si Tuhan. Nah, sejak kita percaya Tuhan, kita jadi orang pintar. Kenapa? Ada sesuatu loh yang dibukain oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau dengar satu perkataan Tuhan Yesus. Ya. Healing the land tetap temanya. Please Mario, ya. Untuk memulihkan yang pertama manusianya dulu. Ya, kemudian tanah itu diperbaharui. Kemudian ada kemuliaan yang terjadi. Yang kita boleh terus memuliakan Tuhan, bersukacita. Seperti gini, kalau kita dapat sesuatu yang baik, tentu hati kita senang. Ya, atau kita terima hadiah, pastilah kita terima kasih kepada orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini Tuhan sudah genapi semuanya. Mari saya berdoa, kita semua percaya apapun beban Anda. Saudara, semua orang ngalami yang namanya sakit bersalin. Teman saya baru dapat cucu yang kedua. Saya yang berikut nanti cucu yang pertama. Ya, malam-malam dia texting saya, sudah jam 1-an. Dia texting saya. Nah, orang kalau dapat hadiah sukacita, jam berapapun dianggap masih pagi. Haleluya. Nah, makanya semuanya tadi pagi-pagi nih datang nih. Dapat hadiah dia. Amin. Haleluya. Amin Yuvela. Amin. Sampai di mana tadi? Lupa kan? Lupa kan? Dia dapat cucu, dia senang. Dia senang cucu kedua. Ya, tapi saking senangnya istrinya ketiknya salah namanya. Saya bilang namanya kok kayak Islam. Ya, Jain, Jain rupanya Zion namanya. Makanya jangan ketik-ketik waktu kurang tidur. Saudara. Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita dapat sesuatu yang baik dalam hidup ini, selayaknya lah wajarnya kita bersyukur. Nah, kalau Tuhan kasih kita sesuatu, percayalah Anda itu diberkati loh. Kalau saudara ada di sini susah-susah saudara, susah-susah bela-belain lah gitu. Ya, Tuhan itu baik. Nanti engkau akan lihat indah pada waktunya. Kan ada lagu yang sedang terkenal sekarang. Walaupun gunung itu masih ada, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Coba tanya sama dirimu, tetap percaya gak sama Tuhan? Hah? Tetap percaya? Kalau tetap percaya mukanya ini loh nih. Hermes. Hermes ya kan? Tetap senyum dia. Ya kan? Bukan di sini aja. Mulai dari rumah, di tempat kerjaan, di mana aja tetap bersukacita. Nah, ini kemuliaan Tuhan ada nih sama orang ini. Amin. Alkitab udah nulis kok, bersukacitalah karena Tuhan. Karena dia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Jadi kalau orang yang bersukacita potensinya Tuhan kasih. Haleluya. Nah kalau merengut percuma. Udah jelek. Tahu bahasa Indonesia jelek itu elek. Nah itu elek itu jelek banget. Ya itu gak enak dilihat. Orang umpamakan itu wajahnya kayak pepaya. Maka harus bersukacita ketemu teman pagi hari ini, shalom, Tuhan baik. Di mana saja shalom, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan stres ya.
Janji loh. Hati senang walaupun tak. Nah, jangan bisa nyanyi aja bisa ya. Nah, oke. Kita lihat ayat pertama apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Mari kita lihat. Yohanes 12. Yang namanya Yohanes. Ada di sini? Tahu, ya. Artinya hadir ya. Yohanes dia potong rambut tambah ganteng aja, Bang. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh, ini berbicara benih, biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Banyak buah. For sure, I tell you, unless a seed falls into the ground and dies, it will only be a seed until dies. If it dies, it will give much grain. Apa artinya? Kenapa mati? Nah, sebelum tanah dipulihkan, sebelum hidup kita dipulihkan, ya. Jadi biji gandum ini, benih ini, bayangin gini, kalau tanah itu betapa baiknya, kalau tidak ditanami, berguna nggak tanam itu? Nggak ada. Apa yang membuat tanah itu menjadi berguna? Karena ditaburin benih, tumbuh. Benar ya? Kemudian menghasilkan. Bukan hanya satu, tapi banyak. Saya pernah tanam bunga tulips. Saya dapatkan itu belinya 1 pack. Saya tanam. Kata Catherine, tanam aja waktu musim dingin, nanti musim panas atau ini udah datang spring, dia tumbuh. Tapi dia nggak tumbuh-tumbuh tuh. Ya, dia lagi mati. Ya, dia pengen nanti udah hidup keluar dia. Yang Catherine udah keluar. Keluar ya, berarti dia berhasil ya. Senang kan? Nah, saya harus tunggu dia keluar, baru saya senang. Tapi saya percaya benih itu masuk ke dalam tanah. Dan Tuhan Yesus umpamakan kalau benih itu masuk ke dalam tanah, itu seperti dikubur. Itu seperti mati, memang mati. Seperti mati. Tapi kalau dia keluar, ada prosesnya, maka dia indah. Dan dia berfungsi. Dan dia membuat banyak orang senang. Karena menikmati hasilnya. Yesus mau berkata begini. Kita semua dilahirkan kembali. Bukan dengan benih yang fana. Tapi benih yang tidak fana. Dilahirkan oleh firman Tuhan. Amin. Dibaharui oleh firman Tuhan. Bukan hanya tahu membaca. Tapi percaya, bukan hanya percaya, tapi taat. Katakan amin. Banyak orang bisa baca, juga pinter khotbah, apalagi khotbahin orang, paling pinter. Ya ini yang saya tahu tuh orang Irian, ada nggak orang Irian di sini? Nah, bukan. Saudara jangan ya. Jadi kita nggak boleh cuma pinter, kita bisa baca. Kalau cuma pinter baca itu cuman jadi petugas membaca dunia dalam berita. Masih ingat kan? Dia cuma bacain kasih orang tahu. Tapi dia sendiri nggak ngalami. Dalam nama Yesus, waktu kita baca firman Tuhan, kita percaya, kita ngalami, maka percayalah akan ada hasil yang keluar. Nah saudara, apa yang harus mati dalam hidup kita? Berapa banyak, berapa lama engkau ikut Tuhan? Saya ikut Tuhan. Tentu kita belum sempurna, bukan? Ada hal-hal lain. Apa hal-hal lain dalam hidup kita untuk tanah jadi maksimal dan berguna setelah diberikan oleh Tuhan, itu bertumbuh. Adalah hal apa yang harus kita matikan dalam hidupmu, hidup saya. Renungkan baik. Renungkan baik.
Kalau Yesus adalah benih daripada sorga, dikandung daripada Roh Kudus, dan dia rela disalibkan untuk kita, benih yang dalam dosa dikuduskan. Tapi Tuhan ingin dan rindu supaya apa yang dalam hidup kita, benih ini harus mati di dalam tanah ini. Dan Tuhan janji dia akan menghasilkan bukan hanya satu, tapi akan much grain, berlimpah-limpah. Orang yang percaya, anak cucunya tidak akan minta roti. Mereka tidak akan meminjam, tapi memberi pinjaman. Kata firman Tuhan. Nah, di dalam hidupmu dan hidupku ada biji benih yang Tuhan mau sebelum di tanah berlipat kali ganda, kita pastikan ada hal-hal lain yang harus kita tanggalkan, matikan. Apa sih menurut Anda yang paling susah dimatikan dalam hidup? Ego. Kalau bahasa egonya apa ya sih? Pride-nya ya, kepentingan sendiri, kesombongan. Kapan kesombongan itu bisa keluar? Kalau orang lagi duduk-duduk mah semuanya nggak sombong, semua rendah hati kelihatannya. Kapan ya? Semua bisa diuji kan? Betul kan? Nah, waktu saya bawa mobil saya ke Toyota, saya bilang ini keluhannya ini. Tapi mereka nggak terima teknisiannya, karena dia bilang gini, harus dicolok dulu. Colok apa sih bilang? Colok ke komputer. Supaya ngerti, bisa baca masalahnya apa. Lalu mobil saya dibawa ke dalam, keluarlah lalu di print out. Saya lihat ada listnya, ini harus ganti, ininya udah ini ya ini. Tapi yang kamu keluhkan itu bukan ini. Ya, bukan ini. Tapi bukan bearingnya, tapi bannya yang gak flat. Jadi uneven, threadnya itu gak flat. Maka waktu jalan itu kayak bearingnya bunyi. Nah, saudara, hidup kita kalau gak dicek karena Roh Kudus dan firman Tuhan, kita gak ngerti nih mana yang salah. Karena apa? Ego tadi, pride tadi. Saudara siap dicolok gak? Matamu dicolok sama firman Tuhan. Haleluya. Jangan sombong. Dulu saya pikir mau jadi orang gede, orang sombong, harus arogan. Tahu arogan? Bukan main organ loh. Arogan tahu gak? Jadi ngomongnya itu kalau di gereja 1-2 patah kata aja. Jangan banyak-banyak. Jalannya natap ke atas. Sampai jalan pegang gini. Jangan banyak salaman sama orang. Maka jadi orang besar. Kalau jadi pendeta, pendetanya jangan suka nolong orang. Nolong sebiji, 2 biji oke lah. Jangan murah artinya. Maka jadi orang yang hebat. Benar gak itu? Menurut Anda benar gak kayak gitu? Kamu kayak gitu gak? Kita pernah terbentuk daripada orang tua yang otoriter, yang lebih keras mungkin, yang jarang ngomong, sehingga kita copy banget. Kita mungkin besar, mungkin engkau juga menghadapi keluarga yang seperti ini. Mungkin juga di tempat kerjaan. Saudara, dengar baik. Tuhan Yesus bilang begini,
Jikalau kamu capek, belajarlah sama aku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut. Katakan. Nah, kalau Anda mau tahu seseorang ini ada Yesus atau enggak, lihat dia sombong, ego atau rendah hati. Tuhan yang mengangkat kita, bukan manusia. Yes. Tuhan yang meninggikan seseorang dan merendahkan yang lain. Oh, itu juga Tuhan. Tuhan yang mengangkat raja, dia juga yang menurunkan. That's why don't worry about your position. Don't feel you unsafe in any kind of circumstances. Karena Tuhan sedang merendah engkau dan saya supaya lebih rendah hati. Kalau engkau tidak rendah hati, maka hasilnya cuma 1 biji saja. Apa yang mengganjal dalam hidupmu? Ada orang yang memang yang harus mati itu borosnya. Tahu boros? Maka sampai hari ini ada banyak orang yang suka kasih dia pinjaman. Nah, itu bahasa halusnya. Padahal dia suka minjam duit. Gitu. Karena apa yang dihasilkan masih kurang. Atau kita gagal di dalam mengelola finansial. Kita sembrono, kita asal saja. Kita pikir sign aja nanti wondernya berikutnya. Jadi itu sign and wonder. Tahu sign? Kalau kita gesek itu kan sign kan. Tanda-tanda ajaib. Sign and wonder. Begitu bayar dia wonder, dia kok banyak banget ini tagihannya. Dalam nama Yesus. Engkau harus bercermin, saya harus bercermin. Hal apa sih yang harus kamu salibkan? Ada orang gini, Amsal katakan seperti seorang yang tidur, misalnya tidur, Amsal bilang itu kayak engsel pintu. Engsel pintu tahu? Kalau kepasang, nah pintu itu gini. Nah Amsal bilang kalau orang yang malas itu kayak engsel pintu kepasang. Jadi dia enggak bisa lengket. Di ranjangnya dia cuma bolak-balik kayak engsel pintu. Suka nunda-nunda. Dalam nama Yesus. Semuanya tidak ada di sini. Ada rasa malas yang harus disalibkan, dimatikan. Maka kamu akan bebas. Dan engkau akan menghasilkan banyak bulir gandum. Dan engkau akan diberkati hidupmu. Tetapi terobosan breakthrough itu harus engkau kenali. Harus engkau identify. Anda akan dapat berkat dari sorga. Sudahkah engkau tandai? So makan rambak. Tahu rambak? Kulit babi. Tahu gak? Itu enak gak? Enak bagi sebagian orang. Ya. Enak banget, kalau nggak ada kulit babi, nggak bisa makan, saudara. Betul nggak? Nah, nggak peduli, dokter bilang, Pak, jangan makan lagi, Pak. Darah sudah tinggi. Dia bilang gini, darah Yesus lebih tinggi. Kacau nggak? Ya kan? Memang benar-benar piansui jadi ya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Saya dilarang makan babi banyak-banyak. Sama istri saya. Saya udah 2 hari saya bilang, udah lama saya gak masak kaki babi. Tahu kaki babi? Cukyo ya itu ya. Babi kecap. Ya, babinya dimasak, kecapnya yang lari. Oh itu enak banget itu. Itu ujian loh saudara. Dengan bertambahnya umur, tentu banyak penghasilan hasil bumi kan. Ya kolesterol tinggi, ya kan, zat besi. Pokoknya tinggi semua. Tapi saudara saya harus taat. Tapi ya saya bilang sekali-sekali boleh ya, boleh dia bilang. Nanti saya curi-curi beli. Apa sih yang menjadi ganjalan dalam hidupmu? Mungkin ada orang ini, mulutnya suka nakal. Asal dengar sesuatu negatif, suka nambah-nambahi. Ada nggak? Ada nggak?
Jangan-jangan lu orangnya. Gawat kan? Makanya nggak bisa banyak ini buahnya nih. Siapa sih yang nggak mau diberkati? Oh Tuhan udah jaga kok. Ada orang suka ngiri. Ini harus dimatiin nih. Ngiri. Tahu nggak? Kalau ibu-ibu, kaum Hawa, cewek-cewek, perempuan, kalau lihat ada orang yang pakai bajunya sama kayak dia, dunia runtuh, saudara. Dari mana dia dapat? Ketahuan nih harganya nih. Ada orang suka membanding-bandingkan. Dia punya mobil baru, gua juga harus punya. Suaminya sayang istri, istrinya sayang suami. Istri saya mana? Ini baru istri, ini istri baru. Diulang-ulang sama saja. Diulang-ulang, bingung sendiri dia. Ini baru benar rumah, ini baru-baru rumah baru. Saya tertekan dan sebagainya. Ada aja. Ini mulutnya nakal. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemburkannya akan makan buahnya. Maka mulai sekarang ini perkatakan berkat. Perkatakan yang positif. Katakan Tuhan itu baik. Kayak gitu susah ya. Jangan banyak nonton medsos. Apalagi postingan-postingan yang negatif. Sekarang kan lagi rame kan. Kalau di medsos orang suka buat konten. Cari makan susah loh sekarang. Apalagi kerja. Makanya orang rame-rame medsos aja. It's easy make money. Apalagi sudah banyak pengikutnya. Saya baca sebuah berita. Sedih saya lihatnya. Ini orang YouTuber. Karena dia suka kunjung ke negara lain. Nah dia beberapa orang datang nih kunjungi ke, maafkan itu Mexico country. Di sebuah city. Begitu dia turun dia ditembak. Nggak tahu masalahnya apa. Wow. Di rumah sekolah di Thailand baru-baru ini terjadi. Umur 14 tahun ya. 9? 14 tahun. Dia tembak itu orang di sekolah. Kenapa? Dimulai daripada tanah yang rusak. Dan Alkitab katakan, Tuhan katakan, sejak Adam dan Hawa jatuh, kita semua bukan orang baik. Tapi karena Yesus, kita dilayakkan. Karena Yesus, kita diubahkan. Dari hari ke sehari. Dari dulu suka nyakiti hati orang. Sekarang dia pelan-pelan. Dia ingin menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Dari dulu mulutnya itu suka. Mulut apa? Bukan negatif. Kamu sih halus banget. Mulut ember. Nah, itu. Ada yang bukan ember aja, kolam saudara. Mulut kolam. Haleluya. Kita harus senangkan hati Tuhan. Karena kalau orang mau lihat kehidupan, mulutnya harus dijaga. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Tapi balaslah dengan kata-kata berkat. Karena kalau kita bisa memuji Tuhan, kita pasti diberikan kuasa di mana saja kita bisa memuji Tuhan. Jangan ada kutuk, jangan ada fitnah, jangan ada kata-kata yang menjatuhkan. Katakan amin. Maka diberkati saudara. Saya ingin kasih satu pelajaran. Satu ayat lagi ya, Wijaya. Nah barang siapa mencintai nyawanya. Ini berbicara apa yang kamu pertahankan yang paling penting. Nyawa itu kan paling berharga kan. Tapi orang bukan mempertahankan nyawa, dia pertahankan itu sifat jeleknya. Betul gak? Bahasa Hokkien bilang sui kuan. Dia pertahankan. Lao yang zi itu bahasa Mandarin ya. Dia pertahankan dia.
Pokoknya kalau udah bangun tidur, dulu papa saya bangun tidur mesti semua anaknya dimarahi. Baru dia sadar, jadi baik lagi dia. Aneh kan? Tapi akhirnya dijamah Tuhan jadi baik papa saya. Puji Tuhan. Pokoknya kalau dia tidur siang, bangun mesti ada orang yang dimarahi. Pernah? Lu pernah gak ketemu kayak gitu? Stres nih. Kan? Jadi saya masih ingat waktu kecil, begitu papa saya masih bangun, nah siap-siap dimarahi dah. Waduh, untung saya gak jadi pemarah saudara, karena sudah diubahkan Yesus. Haleluya, Anda juga bisa diubahkan Yesus. Kalau mau. Nah, barang siapa mencintai nyawa, yang paling berharga, apa yang kamu pertahankan? Pride? Suka ngiri? Suka marah-marah? Suka negatif? Kalau engkau tahu, cut dalam nama Yesus. Potong. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dalam bahasa Inggris katakan, ya, anyone who hates his life. Hidup kita nggak ada yang baik. Maka orang kalau ketemu Yesus dia bilang, Tuhan, kenapa engkau bisa sayang aku? Kenapa engkau harus pilih aku? Ini orang yang hate dirinya sendiri. Gua ini kayak gitu loh. Lu jangan kira loh, setiap kita tuh punya dosa tertutup loh. Tapi bukanlah Tuhan sudah ampuni kita. Dan dia katakan dia tidak perhitungkan dosamu dan dosaku. Maka kalau ingat kebaikan Tuhan, I hate myself. Aku benci hidupku sendiri. Tapi hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup buat anak Allah yang telah mati dan memberikan dirinya menjadi tebusan buat hidupku. Maka saudara kita ada di sini. Jangan banyak komplain lah. Kalau sedikit-sedikit masalah mah gampang diselesain. Yang penting masih hidup. Nanya kiri kananmu, masih urip enggak? Amin Susi. Kalau masih hidup gampang dah. Masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tahu nggak saudara? Udah tua-tua keladi jangan semakin menjadi-jadi. Udah umurnya udah tua-tua sadar. Yang muda sadar, yang anak-anak sadar, apalagi yang tua sadar. Dalam nama Yesus, jangan ngada-ngada hidup ini. Amin. Jadilah orang apa adanya. Tuhan itu baik. Kita tidak lebih baik dari orang lain tahu. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, dia tidak mempermalukan kita. Seharusnya kita bersyukur kepada dia. Seharusnya kalau kita masih hidup sampai hari ini, kalau ada keluarga sederhana, ada sedikit kerjaan, ada sedikit pergumulan, ada sedikit pressure, ya puji Tuhan. Ya bersyukur. Karena Tuhan kita tetap under control. Dia izinkan semua loh. Dia tempatkan enci-enci, engkong-engkong, engko-engko, taci-taci ada di sampingmu, teman-temanmu, supaya kita lebih tajam, lebih hebat lagi. Katakan amin. Kalau nggak ada dia, kita nggak bisa diindah, saudara. Betul kan? Pernah nggak ketemu di gereja, ya, orang-orang yang menyebalkan? Pernah nggak? Nggak ada di sini sih, dia ada di gereja mana-mana. Menyebalkan, saudara.
Kalau ada dia kayaknya nggak bisa nyembah Tuhan deh. Ada kan? Begitu kita ini lagi asik ngobrol, datang dia. Datang dia, datang. Ada kan? Begitu dia samperin kayak hadiratnya kuat banget. Tapi saudara, begitu nggak ada dia, kita kehilangan dia loh. Karena saya banyak dengar ibu-ibu tanya, Pak itu di mana ya? Yang mana itu? Yang muka ember. Ya mulut ember. Tiba-tiba kehilangan. Nah Anda rindu tuh sama mulut ember kan. Nah orang itu penting saudara. Karena kalau dia ada di hidupmu, engkau akan dibentuk indah di hadirat Tuhan. Engkau belajar sabar. Engkau belajar tidak membalas. Engkau belajar tidak membenci dia. Engkau belajar tidak menolak dia. Karena setiap orang ada prosesnya. Katakan amin. Maka dari itu Alkitab katakan, terimalah orang lemah apa adanya. Karena masing-masing kita ada waktunya. Haleluya. Jangan mencintai nyawanya. Bebaskan hidupmu. Apa yang kamu pertahankan, kamu akan hilang. Ada satu pepatah yang baik dari negeri Tiongkok. Bos saya dulu ngajar gini. Apa yang kamu punya, ini ya, itu pasti lu punya. Nah, percaya gak saudara? Apa yang bukan punya kamu, ini pepatahnya, biarpun kamu genggam, itu akan terbang. Dia bilang. Masa iya? Iyalah Pak, pernah Pak, kantong saya penuh Pak uang Pak. Mau apa aja, tarik keluar ada, kredit card ada. Tapi udah banyak ini Pak, tiba-tiba hilang Pak uang saya. Bukan tiba-tiba hilang, tiba-tiba kurang. Ada orang, dia selalu cerita gini, Pak dulu saya bos besar Pak. Loh sekarang kok ada di Amerika? Ya dulu Pak, ya dulu lah. Kan memang di sini banyak orang yang dulu mantan bos besar. Betul kan? Mantan ini, tapi udah di Amerika masih bergaya dia. Dia bilang, saya ini bos besar. Dulu di Indonesia saya enak banget. Ya pulang aja ke Indonesia. Nggak mau dia. Masih mau kerja tuh di warehouse tuh. Masih mau di restoran tuh 12 jam lo berdiri saudara. Dalam nama Yesus. Biarlah yang lama berlalu, yang baru sudah datang dalam nama Yesus. Maka dari itu saudara, hidup yang dipertahankan hanya untuk diri sendiri akan tetap menjadi satu benih. Tapi hidup yang diserahkan pada Kristus hari ini, serahkan hidupmu pada Kristus. Apa yang kamu pertahankan, keras hati lah, tidak mau percaya lah. Udah kasih sama Tuhan dah, biar dia ubahkan. Papa saya dulu dikunjungi orang, percaya Yesus, dia pakai sapu. Keluar, kalau lu gak mau keluar, gue yang keluar. Papa saya gitu. Tapi Tuhan pilih dia percaya Tuhan. Dahsyat Tuhan. Maka saya bisa ikut percaya Tuhan. Karena papa saya bimbing saya. Doakan saya. Haleluya. Banyak buah buat kerajaan Allah. Nah, tahukah Anda Tuhan kembalikan musim. Menabur, menuai, sebagainya dikembalikan ke nature. Untuk dikerjakan manusia. Waktu kapan? Waktu Nuh keluar dari Bahtera. Ketika dia mempersembahkan persembahan, dia potong kurban, dia potong anak domba. Dia persembahkan dan Tuhan mencium baunya. Tuhan bukan gila-gila persembahan lah, enggak lah. Tuhan cuma mau lihat hati kita. Amin. Tuhan lihat hatinya ini. Yang menyenangkan Tuhan. Tuhan bilang gini, sejak mulai sekarang saya tidak akan menghukum bumi lagi. Artinya saya tidak akan mengutuk itu tanah lagi. Kita gak berhasil karena kutukan itu masih ada. Tapi waktu kita serahkan ke Tuhan, Yesus Kristus telah menyelesaikannya. Tanah diberkati, susu dan madu terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah maka dari itu dia katakan begini. Ini yang terakhir ya. Musim menabur. Nah di 2 Korintus, ia akan menyediakan benih bagi penabur. Anda itu penabur, engkau harus tabur. Ada yang mesti dibuang, tabur aja.
Dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Nah, tanda orang yang terima benih dari Tuhan itu pasti murah hati. Beda ya. Setan bisa kasih kaya nggak? Siapa yang pernah ke Gunung Kawi? Oh, nggak ada di sini juga. Siapa yang dulu penyembah berhala minta kaya? Nah, kalau dia udah kaya, yang bukan dari Tuhan, wah ampun dah. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan bilang janji apa? Engkau akan diperkaya. Macam-macam kemurahan, murah hati. Orang yang lebih, katakanlah orang yang punya duit, kalau kasih kan gak apa-apa kan? Iya kan? Kok susah amat sih? Kalau punya duit kasih, oke gak? Oke ya. Kita kasih sama pekerjaan Tuhan. Kita kasih yang milik Tuhan. Kita kasih. Kita berkati teman. Kita bisa kirim ke keluarga. Murah hati. Karena kita terima benih itu. Tidak ada yang namanya cek dalam firman Tuhan Alkitab. Orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dikatakan dia diberkati semakin hari semakin kaya, tambah kaya dan amat sangat kaya. Why? Karena orang miskin itu tertekan. Mau jadi miskin atau mau jadi kaya? Haleluya. Mau jadi kaya dong. Nah, kalau orang kaya dalam Tuhan itu murah hati. Haleluya. Kita bisa bawa gak sesuatu waktu kita pulang ke rumah Tuhan? Bisa? Gak bisa kan? Ada yang pengalaman udah bisa? Saya bawa beberapa aja. Gak bisa kan? Tapi ada rahasia yang besar. Saya kasih tahu ya rahasianya. Mau tahu gak? Lu dan gua lagi ada di bumi ini, bisa lo pindahin harta kita ke kekal. Dengan cara apa? Menabur di tempat yang subur. Tuhan katakan, dia tidak pernah berhutang apapun juga. Tuhan berkata, orang yang menolong orang susah, berkemurahan hati kepada orang miskin, dia piutangi Tuhan. Sangkin Tuhan sayang sama orang susah. Tuhan bilang gini, kalau lu bantu dia, gua yang bayar. Mana ada Tuhan kayak gitu? Lu cari aja di mana-mana. Gak ada Tuhan yang mau kayak gitu. Tapi Tuhan kita dia bergil gini. Kalau lu tolong orang, gua berkati lu. Hebat gak? Ini baru Tuhan yang benar. Bukan 72 bidadari. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang benar. Dia menyediakan benih dan roti untuk kita makan. Maka kita akan terus hidup dalam kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan kepada Tuhan. He has done great things. Mari kita datang pada Tuhan. Saya percaya saudara, yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Berbeban berat apapun juga itu, aku patahkan dalam nama Yesus. Tipuan dari iblis untuk mengintimidasi engkau takut dalam hidupmu. Takut ini, takut gagal, takut ini, dalam nama Yesus. Tuhan berikan kemenangan. Haleluya. Main I. Tidak ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus.
Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. He has done great things. He has done great things. Arms open wide, the Lamb crucified, worthy is He. He has done great things. He has done great things. Our God has done great things. Thorns on His brow, grace falling down, worthy is He. Sing together. As high as the heavens above, great it is everlasting love, rivers of mercy runs over as far as the east from the west. He has removed all our sin. We are forgiven by His blood. Sing with me together. He has done great things. Oh, He has done great things. Arms open wide, the Lamb crucified, worthy is He. He has done great things. Mari kita stand on your feet. Hallelujah. As high as the heavens above, great it is everlasting love, rivers of mercy runs over yang rindu dibebaskan Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Saya kasih tahu ya, Tuhan Yesus mencintaimu. Dia mencintaimu. He loved you very much. Dia mau memberkatimu. He wanna bless you. Dia mau memulihkan hidupmu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tanganmu yang terpaku, lambungmu yang tertusuk, dan mahkota duri menandakan Engkau mencintai kami dan mengampuni. To forgive us. He has done great.
Yes, you are, Lord. He has done great things. Our God has done great things. Arms of the ground, grace is flowing down. What is this? Tuhan berikan kemurahan. Angkatlah tanganmu, Messiah's the heavens above. This is everlasting love, rivers of mercy, Rasoveran. By His blood, oh, we are forgiven. By His blood, yes, you are forgiven. Only by Jesus' precious blood, in the name of Jesus. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, kami menjadi biji gandum yang bertumbuh. Thank you, Jesus. Siapakah kami? Kami melihat hidup kami yang telah kami lalui dulu. Sungguh Tuhan, hati kami bersuka bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberkati kami dan Engkau selalu menyertai. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Waktu kami lemah, Engkau kuatkan kami, ya Tuhan. Waktu tidak ada jalan, Engkau buka jalan buat kami. Pintu-pintu yang tertutup, kalau masih ada di tengah-tengah kami, terbuka in the name of Jesus. Pikiran-pikiran yang masih terikat dalam nama Yesus dibebaskan. Mata dicelikkan dalam nama Yesus. Bahwa Engkau berkuasa, Engkau baik, Engkau indah, Engkau mulia, ya Tuhan. Kami adalah putra putrimu yang diberkati. Oh, kami memuji-muji-Mu. Kami memuji-muji-Mu. Dengar baik ini, Dia sudah menjauhkan, membuang dosamu seperti dari timur ke barat. Dia buang dosamu ke dalam tubir-tubir laut. Jangan tertuduh lagi, engkau dibersihkan, diampuni in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, engkau pulang sebagai orang yang dibebaskan, dilepaskan. Demikian Tuhan berkata menyertai-Mu.
Akan ada musim menabur dan menuai. Siang dan malam, musim-musim itu akan terus berganti. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Engkau dilindungi. You are protected by the Lord in the name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah memberkati umat-Mu semuanya. Amin. Silakan duduk saudara.